Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa yang terdiri dari Dea Ayu Kurniasari, Eka Meilia, Firsa Impiatul Husna, dan Rofiana Simenes Amaral. Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang menghasilkan pembelaan, dukungan, atau rekomendasi dukungan aktif untuk mempengaruhi kebijakan publik. Nah, menurut Nato Atmojo, advokasi adalah upaya pendekatan kepada orang yang dianggap memiliki pengaruh dalam suatu program atau kegiatan. Kemudian yang kedua adalah menurut Ermubit, advokasi adalah proses yang melibatkan tindakan politis terorganisir untuk mengubah hubungan kekuasaan. Jadi, advokasi adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu pembelaan atau upaya untuk memperjuangkan hak atau kepentingan dengan cara menyuarakan berupa dukungan aktif untuk mempengaruhi kebijakan publik. Jadi, dapat disimpulkan secara umum, advokasi merupakan bentuk pembelaan kepada masyarakat sipil secara sistematis atas sebuah sikap atau kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan atau fakta yang ada. Sedangkan, advokasi hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum atau lembaga hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan. Yang berikutnya adalah fungsi advokasi. Fungsi advokasi terdiri dari 4. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran publik, di mana advokasi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dan perubahan. Kemudian yang kedua adalah penguatan hak dan kepentingan. Nah, melalui advokasi, hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan dapat diperkuat dan dilindungi. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kebijakan. Advokasi mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Kemudian yang terakhir adalah mendorong partisipasi masyarakat. Praktik advokasi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian perkara antara dua pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi atau pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan. Selanjutnya adalah fungsi penyelesaian sengketa. Yang pertama, membantu pihak yang bermasalah untuk mendapatkan hak-haknya. Proses penyelesaian sengketa bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, baik itu hak material maupun non-material. Yang kedua, menyelesaikan dan mengatasi sengketa atau masalah. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa yaitu untuk mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Yang ketiga, mencari keadilan. Keadilan adalah prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa. Proses ini berusaha untuk mencapai hasil yang adil dan merata bagi semua pihak yang bersengketa. Yang keempat, membantu orang memahami hak-hak dan pilihan mereka. Yang kelima adalah mendukung individu untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keenam, mengkonsolidasikan kelompok, pihak, atau organisasi tertentu untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, memberikan bantuan hukum melalui pendamping dalam menghadapi masalah hukum. Jenis-jenis penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Macam-macam penyelesaian sengketa non-litigasi antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selanjutnya adalah asas-asas yang biasanya digunakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah yang pertama ada asas iktiqad baik, yaitu
prinsip yang penting untuk mencegah konflik dan sengketa. Asas ini berlaku dalam berbagai aspek penyelesaian sengketa seperti mediasi dan perjanjian. Yang kedua ada asas free consent atau kebebasan menyatakan kehendak. Merupakan prinsip dalam hukum perjanjian internasional yang dapat menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa. Jika prinsip ini dilanggar, maka perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip yang menjaga privasi dan kerahasiaan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Yang keempat, asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Contoh kasusnya, advokasi hukum penyelesaian konflik tanah di Desa Palihan akibat pembangunan bandara. Wilayah pembangunan bandara Nia Kulon Progo meliputi 19 dusun, 2.700 kepala keluarga, dan 4.400 bidang tanah. Warga terdampak Nia mulai mengetahui kabar tentang pembangunan bandara Nia sejak tahun 2011. Pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan bandara Nia melibatkan sedikitnya 2.700 kepala keluarga yang terdampak dalam pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk lokasi bandara ini mempergunakan sistem konsinyasi, di mana sistem konsinyasi adalah penjualan satu pihak, di mana pemilik barang menitipkan barangnya kepada pihak lain yang disebut penyalur untuk dijual. Jadi dalam sistem ini pemilik barang tidak menerima pembayaran sampai barang tersebut dijual. Pembagian keuntungannya telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Pemilik tanah akan diberikan ganti rugi dengan cara melalui pengadilan pada proses pengadaan lahan untuk proyek yang didukung pemerintah. Proses pembebasan lahan ini ditentang oleh warga sekitar karena dianggap proses konsinyasi tidak berdasarkan dengan adanya penolakan untuk proyek tersebut sejak awal. Penolakan terhadap pembangunan Nia sudah dimulai sejak terbentuknya Wahana Tritunggal atau WTT pada 9 Desember 2012. Mayoritas anggota kelompok organisasi WTT adalah gabungan lintas para petani pemilik lahan, para petani penggarap, dan buruh-buruh tani yang terancam kepemilikan hak atas tanah mereka. Warga lantang menyuarakan penolakan di Desa Palihan. Alasan warga menolak pembangunan bandara Nia karena hilangnya ratusan hektar lahan produktif pertanian dan perkebunan yang selama ini telah menjadi sumber utama penghidupan mayoritas warga terdampak. Pembangunan bandara ini masih menyisakan konflik hukum atau sengketa agraria bagi warga terdampak, terutama di Desa Palihan yang sebagai desa mitra dalam program ini. Namun, sengketa dapat diselesaikan secara adil dan benar. Jadi, kesimpulannya, advokasi pendampingan masyarakat memang sangat penting agar masyarakat yang terkena dampak itu dapat menerima hak-hak secara penuh. Sebagaimana yang ada sekarang ini, masyarakat menerima hak-hak mereka sepenuhnya. Memang masih ada satu bidang yang belum selesai penanganannya karena yang bersangkutan tidak ada di tempat sini, tetapi ada di Jakarta. Hal ini perlu diteruskan pada warga masyarakat yang terkena imbas secara langsung tanahnya dipakai untuk pembangunan bandara ini. Akan tetapi, mereka sebagai penduduk di situ justru yang terkena imbas pembangunan bandara itu. Perlu pembangunan sikap dan menerima pembangunan itu sebagaimana suatu kemajuan daerahnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kami share bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.